Syekh Nawawi Mandaya. Beliau adalah mualif murad kitab Awamil. Tapi sebelum lanjut videonya, alangkah bagus kalian bagi para penonton jangan lupa Jangan lupa suker ya, suker apa sih deh? Subreker. Subscribe. Subscriber nah, jangan lupa subscriber guys. Syekh Nawawi bin Syekh Muhammad Ali bin Syekh Ahmad bin Syekh Abu Bakar rahimahumullah dilahirkan di Mandaya, Carenang, Serang, Banten pada tahun 1847 Masehi 1295 Hijriah di zaman penjajahan Belanda dari seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Ali. Beliau putra paling disayang karena kepintaran dan kecerdasan akalnya serta sudah terlihat oleh ayahandanya semenjak usia kanak-kanak. Dengan sebab disayangnya beliau, maka kemana saja pergi ayahanda ke Dibu Timur Kupang. Berkali-kali beliau selalu dibawa, waktu itu beliau berusia 6 tahun. Riwayat dibuangnya ayahanda ke Timur Kupang dan sejumlah tokoh-tokoh ulama lainnya termasuk Ki Ahmad Towil, Ki Wasit, karena memang mereka inilah yang bersikeras menentang para kolonial Belanda. Menurut salah satu sumber, pada waktu itu ada sebuah pohon besar yang menjadi pemujaan Belanda dan pengikutnya. Karena Syekh Muhammad Ali seorang tokoh ulama, maka sangat tidak senang dengan perilaku penyembahan terhadap selain Allah. Akhirnya pada suatu malam diikatlah pohon itu dengan benang merah, hingga pada akhirnya tumbanglah pohon itu. Dan marahlah para pemuja-pemuja setan itu, hingga pada akhirnya ditangkaplah para alim ulama termasuk diantaranya Syekh Muhammad Ali beserta putra tersayangnya. Setelah Syekh Muhammad Ali dibuang pertama ketika Belanda pulang, Ki Syekh sudah ada di rumah sampai 3 kali kejadian. Tapi pada akhirnya Ki Syekh menyadari bahwa ini mungkin salah satu suratan takdir harus dibuang oleh Belanda. Maka beliau Ki Syekh menerimanya dengan ikhlas dan rela. Di tempat pembuangan para tokoh dan ulama ini selalu disiksa dan diperlakukan yang tidak menyenangkan. Hingga suatu waktu kolonial Belanda memberikan tugas sayembara yang sangat sulit kalau dinilai oleh manusia biasa, yaitu disuruh menebang pohon yang batangnya condong ke air. Tapi kalau sudah ditebang jangan roboh ke air. Dan diundilah satu persatu ulama tersebut sampai pada akhirnya Syekh Muhammad Ali mendapat urutan ke-7 dari mulai 1, 2, dan 3. Semua gagal dalam melaksanakan tugas dan dibunuh dengan cara ditembak di tempat. Pada waktu itu beliau Ki Syekh Muhammad Ali mengusulkan supaya jangan tambah korban lagi, karena mereka adalah ulama. Jadi sayang kalau mereka harus mati karena Belanda. Inilah sikap bijak seorang ulama. Ketika beliau Syekh Muhammad Ali mengajukan usul, diterimalah usulnya itu oleh kolonial Belanda. Beliau melangkah maju, seraya berdoa dengan sekujur tubuhnya. Darah-darah yang mengalir semua sudah terserap dengan latoif torikot Qadiriyah dan Nasabandiyah. Dengan izin Allah SWT dipeganglah satu daun dari pohon itu dan terangkat roboh ke daratan, bukan ke sungai, tanpa menyentuh air sedikit pun. Akhirnya dibebaskanlah sisa ulama itu dan pulang ke Banten. Dalam perjalanan pulang ketika sampai di Pulau NTB, Ki Syekh juga melihat kegiatan masyarakat sekitar dalam pemujaan pemusyrikan penyembahan selain Allah. Akhirnya beliau singgah dan menatap hingga menikah dengan salah seorang wanita solihah dan mendapatkan keturunan di sana, yang sampai sekarang masih meneruskan dan menyalurkan ajaran-ajaran Islam di sana, dan keramatnya pun dirawat, dijaga, dibangun kubah untuk para peziarah. Setelah beliau istiqomah kurang lebih 6 tahun dan sebelum wafat beliau memanggil putra kesayangannya Syekh Nawawi untuk menghadap, lalu memberi amanat 2 buah kitab, yaitu Awamil dan Jurumiyah, yang pada waktu itu belum disempurnakan lagi dari lafaz maupun murad, dan dijampilah beliau Syekh Nawawi oleh ayahandanya Ki Syekh Muhammad Ali, memerintahkan kepada putranya untuk pulang ke Banten untuk menemui ibundanya tercinta Nyi Siti Fatimah yang wafat di Mekah dan dikubur di Mekah, dan punya peninggalan merupakan rumah di Mekah di daerah Jabal Qubais yang sekarang sudah terbongkar untuk perluasan Masjidil Haram. Syekh Nawawi pulang dijemput oleh Ki Hasan atas panggilan ayahandanya Ki Hasan Ba'du Khodim Syekh Muhammad Ali, seperti halnya Ki Bajang Waliullah Ba'du Khodim Ki Syekh Nawawi Tanara.
Perjalanan pulang ke Banten Syekh Nawawi yang didampingi Ki Hasan tanpa dibekali uang sepeser pun. Tapi anehnya setiap kali perlu pasti ada, termasuk setiap kali mau nyebrang laut selalu ada perahu, kapal yang sudah menunggu. Subhanallah. Seperti orang-orang yang hidup zaman sekarang yang sudah berpegang dua tarikot Qadiriyah Nasabandiyah dengan ikhlas tanpa ada obyekan dan dibisniskan, bukan mencari pengikut yang banyak. Allah Maha Tahu. Sesampainya di Banten, beliau Syekh Nawawi sebelum melaksanakan amanat pesan ayahandanya untuk menyempurnakan dua kitab tersebut, beliau kebingungan bagaimana menyempurnakannya, hingga pada akhirnya kitab-kitab tersebut direndam di air kali, sungai, seraya beliau berkata, "Ya Allah, kalau memang kitab-kitab ini akan membawa manfaat dan barokah bagi umat, maka kitab ini jangan hancur lebur." Akhirnya berangkatlah beliau ke pesantren. Di antaranya Bakung Gorda, Kenari Kesemen, Chan Kudu Baros, dan lain-lain. Sampai pada akhirnya dari Chan Kudu Baros mendapat jodoh putri pungut Abuya Sidik dan diiring pulang ke Mandaya untuk istiqomah membangun pondok pesantren. Dalam satu riwayat, waktu Ponpes Mandaya adalah satu-satunya pondok yang menghatamkan Fathul Muin dan memadukan pelajaran dua pan sekaligus, yaitu fikih dan nahwu. Dan disempurnakanlah kitab Awamil dan Jurumiyah tersebut secara keseluruhan lafaz maupun murad, dan diajarkan kepada santri sampai sekarang. Sudah ribuan kiai dan ulama yang tercetak melalui didikan beliau, turun-temurun sampai saat ini pun masih banyak yang mempelajari belajar Awamil dan Jurumiyah. Di antaranya, Abu Yara Samsang, mertua tokoh legendaris Fathul Muin, almarhum Muhammad Furuh Syekh Nawa Mulimu Nawa Muadibuna, Kiai Haji Yusuf Caringin atau yang dikenal Abah Ucu, dan Kiai Haji Abuya Mustaya bin Wang, termasuk minantu tersayang Kiai Haji Wasilul Hasan Sohmi Buara Tarikot Qadiriyah, guru Kiai Haji Ahmad Munfasir pada Rincang Barubuk. Rohimahumullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihain fidaroini wa ja'ala jannata ma'aum. Amin. Di dalam mengajarkan ilmu beliau penuh dengan khawarikul adat, karena di samping perilaku beliau semenjak kecil jarang tidur malam, jarang makan siang. Di samping itu pula beliau seorang putra ulama besar yang tersayang. Santri-santri beliau semua jadi orang berpengaruh baik ilmu dohir syariat maupun batin torikot. Bahkan dalam satu riwayat, santri beliau bukan sekedar manusia biasa tapi bangsa jin pun ada yang mengaku guru dan belajar sumber dipertanggungjawabkan. Maka tidak aneh dengan ibadah yang sangat luar biasa dapat dibuktikan sekarang melalui karangannya Al-Awamil Murad dan Jurumiyah Murad, dapat membawa kita semua para santri dapat terangsang dan terlena untuk mengaji dan menggali ilmu yang lain, yang lebih dalam dan kitab-kitab yang lebih besar, sehingga dengan demikian yang awalnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, akhirnya dengan sebab berilmu jadi tanda tanya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, oh siapa pintar sekali ngajinya, ceramahnya, rajin lagi ibadahnya. Iwan santri rohimakumullah, akhirnya kemanfaatan dan kebarokahan tersebut semua dapat dirasakan oleh semua pihak umat muslimin, khususnya umat manusia umumnya, dengan sebab ilmu dan ajaran beliau Syekh Nawawi Mandaya turun-temurun sampai kepada masa kita sekarang, insya Allah sampai dekat hari kiamat. Beliau mengajarkan ilmu dibarengi dengan keikhlasan. Bukti keikhlasannya itu adalah bergelarnya ilmunya di Jazirah Banten, khususnya di dunia umumnya. Sampai pada akhirnya beliau wafat pada tahun 1949 Masehi sampai 1370 Hijriah di Mandaya dan ditebumikan di Mandaya, yang sedang dibangun kubah keramat dan majelis talim untuk kepentingan para peziarah dan tolabul ilmi, pengajian rutin bulanan dan mingguan. Maka dari itu marilah kita sama-sama mewujudkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah untuk membangun dan menjaga sekaligus menghargai karomah Syekh Nawawi Mandaya. Alamat Makum Syekh Nawawi Mandaya, Jalan Warung Selipur KM 5 Kampung Mandaya, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Allahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.